Nah, tapi ya nggak bakalan laku nanti kalau misalkan misalkan tidak terbukti battle proven gitu. Nah, kedepannya ini Iran ini, kira-kira kalau misalkan putra mahkota datang, amankah situasi? Bahkan sekarang masih di Amerika saja, putra mahkota sangat dijaga oleh Amerika sepertinya. Karena pasti akan ada upaya untuk membunuh putra mahkota dari pendukungnya Ali Khamenei ini. Kenapa? Melakukan percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump aja mereka berani, Pak Paul, apalagi terhadap orang Iran sendiri. Nah, itu. Nah, sementara sejauh ini yang bisa kita anggap sebagai pemersatu dan cenderung bisa diterima oleh seluruh rakyat Iran, ya putra mahkota. Nggak ada tokoh Iran lain yang punya punya pesona dan karisma lebih besar dari dia sejauh ini gitu. Pak Paul. Nah, kira-kira seperti itu Pak Paul. Silakan Pak Paul, mungkin bisa diskusi atau teman-teman mau melanjutkan. Oke, teman-teman yang mau ikut diskusi, asal sopan ya, jangan ngeyelan ya, jangan ngamukan. Linknya sudah saya taruh di pin di kolom chat, live chat YouTube ya, jadi tinggal klik masuk ke Zoom. Untuk diskusi, raise hand dulu, nanti akan dikasih giliran bicara ya. Anda Islam, Kristen, Buddha, Hindu, apapun agamamu, kamu pro Israel, pro Iran, pro Hamas, mau pro setan, mau apa, boleh semua ya. Nah, saudara, di layar Anda ini saya tampilkan, kemarin kan kita lagi cerita air berat ya, proses produksi air berat yang untuk reaktor nuklir ya. Nah, apa bedanya air berat dengan air biasa? Nanti Anda bisa lihat tuh di ChatGPT, tinggal tanyakan aja tuh ya apa bedanya. Air biasa itu H2O, kalau air berat itu D2O ya, D2 atau 2H atau D ya. Nah, titik bekunya air biasa itu 0 derajat Celcius, titik didihnya 100. Tapi kalau air berat itu 3,82 derajat titik bekunya dan titik didihnya 101. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai moderator neutron untuk memperlambat neutron tanpa menyerapnya ya, dan untuk melacak metabolisme dalam studi biologis medis. Ya. Dan dalam beberapa reaktor nuklir ya, militer ya. Secara kimia tidak beracun, tapi kalau untuk menggantikan seluruh cairan dalam tubuh manusia akan terjadi ketidakseimbangan biologis tentunya ya. Nah ini ya, ini contoh contoh perbandingannya air biasa dengan air berat. Ya, sama ya dari H2O, tapi ini bedanya D2O dengan melakukan proses penyulingan berkali-kali ya. Cara produksinya tuh ya namanya sistemnya, cara produksinya itu destilasi termal ya, di destilasi berkali-kali ya, dan tentu saja kan boros energi karena berkali-kali, dan itu membutuhkan ribuan liter, dan berkali-kali hasil sulingannya dididihkan lagi, hasil sulingannya dididihkan lagi, terus nanti setelah berkali-kali jadilah air berat itu, hasil sulingan itu ya. Terus pertukaran kimia dengan hidrogen sulfit proses yang butuh bertonton air biasa untuk menghasilkan beberapa liter. Lainnya adalah dengan elektrolis bertingkat, ya elektrolisis H2O ya. Nah, terus peran air berat dalam reaktor nuklir ya, untuk ya menyerap neutron dan memperlambat neutron ya. Kalau apa namanya, untuk efisiensi fisi ya uranium alam ya, candu kanadian deuterium uranium, reaktor nuklir yang pakai air berat ya, dikembangkan di Kanada, air berat sebagai moderator pendingin. Nah teruslah, nah kira-kira seperti itu ya. Jadi memang kalau air berat ini, nah tadi kalau Anda lihat ada namanya bom kernel ya, Anda lihat bom kernel, apakah bom kernel itu ya. Nah, bom kernel tidak umum ya, atau tapi ada bom neutron ya sebetulnya. Kenapa namanya net kernel ya? Kernel adalah sistem operasi, kernel bom, eksploitasi kernel, teknik hacking, bom fisik atau nuklir kernel bom ya. Nah, sebentar ya, bukan itu ya, namanya bukan bom kernel. Kalau bahasa Indonesianya apa ya Pak Ombong Toba ya? Bukan bom kernel ya, bom tandan ya, bom tandan. Namanya bom tandan kali ya, cluster bom ya,
cluster bom ya. Bom Tandon, Pak, Tandon. Ya, Tandan namanya, cluster bom Iya. tadi. Bukan kernel, sorry. Kalau kernel kan maksudnya nuklir ya. Bom kernel. Iya. Lanjut. Sebetulnya di era bom nuklir itu teknologi yang pertama mau digunakan Jerman dulu, Jerman Nazi itu membangun apa namanya, membangun senjata nuklirnya itu dengan menggunakan. Jadi sekarang kan ada dua cara Pak Paul, dengan menggunakan air berat itu pertama, atau dengan menggunakan fusi yang dipakai sama sama ini sama Iran sekarang ini menggunakan apa itu sentrifugal itu, mesin sentrifugal itu. Hmm. Nah, dulu Jerman hampir menemukan menemukan apa namanya? Menemukan bom atom yang pertama kali ketika dia membuat apa destilasinya air berat itu di Norwegia. Kalau kita kita nonton film-film lama tentang itu banyak Pak. Film itu juga di YouTube juga ada cerita tentang pembuatan bom nuklirnya Nazi Jerman itu di Norwegia di masa lalu ya. Mereka lebih dahulu menggunakan teknologi itu daripada daripada apa namanya Einstein dan si siapa yang dari yang ilmuwan yang barusan diputar itu filmnya tahun kemarin. Saya juga nonton tapi saya lupa namanya. Nah itu, Apa namanya? hah? Apa namanya? Lupa jadi. Bukan yang ini Pak, yang Oh iya iya, saya jadi lupa namanya. ya itu. Nah, sayangnya tambang air berat yang di Norway itu disabot sama pasukan elitnya Inggris pada masa Perang Dunia Kedua. Akhirnya Jerman mundur dari rencana membuat bom nuklir itu. Nah, ketinggalan sama Amerika yang baru membuatnya dari itu yang reaktor di mana itu. Aduh, Oppenheimer. Oppenheimer. Jadi Oppenheimer itu sebenarnya masih duluan Jerman sebenarnya daripada Oppenheimer Pak membuat bom nuklir. Nah, kalau misalkan dari air berat ini dia bahan bakarnya itu ya plutonium pada umumnya untuk menstabilkannya. Kalau bicara ini apa namanya yang digunakan Iran sekarang ini kebetulan dia punya tambang uranium Pak Paul. Jadi dia menggunakan yang pengayaan uranium ini pakai mesin sentrifugal ini. Tetapi walaupun begitu, Iran sangat terobsesi demi melenyapkan Israel. Dia menggunakan kedua pendekatan itu, pendekatan dengan reaktor air berat maupun dengan mesin sentrifugal. Kita gunakan dua-duanya. Pokoknya jadi nuklir ini happy banget mereka. Karena apa? Itu pukulan-pukulan pamungkasnya, ajian pamungkasnya gitu untuk menghancurkan Yerusalem, Haifa, Bethlehem dan lain-lainnya Pak Paul. Rencananya kan seperti itu. Nah, kemarin kan kita udah bahas mengenai kenapa begitu terobsesinya Iran ini untuk memiliki senjata nuklir. Gitu. Nah, ternyata gagal gitu Pak Paul. Jadi ini ya kalau kita lihat ini serangan Israel sampai sejauh ini dia sudah memundurkan program nuklir Iran itu 5 sampai 15 tahun ke depan. Tetapi kalau dia nanti menyelesaikan yang di Fordow, selesai Pak. Selesai habis kenapa? Iran yang baru itu akan berbeda pemerintahannya. Kemudian nanti kalaupun misalkan katakanlah tidak terbentuk pemerintahan Iran yang baru, rezimnya Khamenei dan revolusi Islam tahun 1979 ini tetap berkuasa. Tetapi kalau dia memulai membangun lagi dari awal, itu akan sangat membutuhkan dana yang besar dan membutuhkan waktu. Dan nggak gampang juga. Sesudah itu kan pasti IAEA pasti akan melakukan kontrol gitu. Nanti dalam perundingan pasti akan dipaksakan itu supaya ini ya dikontrol. Dan kalau kita lihat ya ke depannya, yang punya ambisi memusnahkan Israel itu sebenarnya cuma Ali Khamenei ini Pak Paul, sama beberapa pengikutnya yang sangat radikal antisemit ini. Kalau Termasuk yang Indonesia. Nah, aku heran itu Pak Paul, kenapa Indonesia ini sangat benci banget sama Israel dan Yahudi ya? Padahal kita nggak pernah gitu dirugikan sama mereka gitu. Nah itu yang bikin saya heran itu. Kenapa orang di sana nggak pernah merugikan, terus bencinya luar biasa. Itu sampai sekarang itu nggak masuk akal Pak. Itulah yang tidak masuk di logika apapun gitu ya. Nah, beberapa teman-teman kemarin sempat mau undang saya untuk bahas mengenai ini ya, mengenai situasi yang kayak semacam yang sering kita diskusikan di Zoom ini kan. Tapi saya kebetulan belum sempat juga ke Jakarta gitu kan. Nah, teman-teman bekas-bekas persekutuan Boleh, waktu boleh sekolah. saya sedikit Om Pung, boleh, cuman sedikit ya.
Halo. Silakan Pak, silakan. Iya, mumpung itu. Kenapa tadi kenapa mereka benci gitu kan? Itu ceritanya. Memang saya jujur aja, saya sama Pak Umpung sedikit berbeda kan. Karena kalau pandangan saya ada basicnya gitu. Itu sebenarnya sumbernya saya selalu. Kenapa orang di YouTube itu tidak interest diskusi saya? Karena saya berawal daripada basic dasar kemaharan saya kepada ajaran Islam itu. Sebenarnya itu yang menjadi fondasi gitu. Nah, kalau Om kan saya mengerti. You anggaplah you sekuler, melihat dari segi perkembangan itu gitu. Tapi tidak mau melihat dari basicnya, sumbernya sebenarnya ini dari mana kemarahannya, kemana Israel. Karena doktrinnya daripada, saya ulang, kenapa saya ke kulturnya, kebudayanya, Islamnya itu. Saya tidak menghentar ke agama, ke budayanya itu. Itu yang menyebabkan kebencian itu muncul kepada orang-orang yang anggaplah dia minoritas dan lain sebagainya kalau di Indonesia. Kalau di dunia internasional, anggaplah dibilang orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu, di situ sebenarnya basicnya. Indonesia pun itu, kebenciannya didasarkan karena di situ. Dasarnya di situ. Oleh sebab itu, saya jujur aja, saya ikuti perkembangan di YouTube ini, mengapa orang tidak interest, seolah-olah kita provokasi, bukan. Ada analisa yang pakai hipotesa yang membuktikan bahwa kebencian ini diciptakan dengan dasar ini. Gitu. Baru kita ke eskalasi peperangan itu bagaimana terjadi. Itu kan sering itu. Nah, oleh sebab itu tadi Opung bingung. Kenapa sih ada itu kebingungan di situ karena dia tidak berbeza itu. Oleh sebab itu sering saya katakan siapa sih yang berdasar Opung cuma bilang ya kita sudah tahu bersama. Ya itulah saya mau masuk ke cerita apa yang perkembangan kenapa ada kebencian itu. Ya. Terima kasih. Ini sedikit saya, Opung. Terima kasih, Opung. Ya, terima kasih Pak Paul. Barangkali sudah memotong diskusinya. Terima kasih. Lanjut. Cepat, Umpung, silakan. Apa ya? Ya itu Pak Paul. Kalau kita lihat, sayang sekali sih sebetulnya kalau misalkan katakanlah undangan dari G7 ditolak hanya gara-gara katakanlah G7 mau menyuarakan sesuatu tidak mendukung Iran, terus akhirnya pergi ke Moskow. Ya gitu, itu Pak Paul. Halo. Lanjut, bocor. Ya, Pak. Lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat, ya buat apa gitu? Justru kalau misalkan dari G7 masih mungkin kita dapat investasi atau yang lain-lain. Kalau ke Rusia saya kira nggak terlalu ini ya. Heran juga Pak, Rusia sekarang nggak berani menggunakan alutsistanya dimanapun, terang-terangan gitu ya. Di perang Ukraina juga dia nggak berani menurunkan senjata-senjata kelas satunya. Kenapa? Begitu nanti gagal dalam medan pertempuran, langsung nggak laku dijual Pak Paul. Itu persoalannya. Di Timur Tengah juga, F-35 yang sudah dijual ke Iran, sepertinya nggak jadi digunakan, apa belum dicet atau belum dirakit, atau bahkan mungkin kemungkinan ditarik kembali Pak Paul. Karena kalau sampai digunakan, pilot-pilot Iran nggak siap menggunakannya, kemudian sampai jatuh, wah jadi heboh nanti, nggak laku lagi dijual gitu ya. Ya kita lihat saja ya, medan perang ini sebetulnya bagi perusahaan senjata ini adalah ajang pembuktian apakah produknya mereka itu battle proven atau tidak. Tetapi ketika satu negara yang memproduksi satu senjata tertentu tidak berani membuktikan keunggulan senjatanya, nah itu yang pantas dipertanyakan. Ya jelas Israel sekarang kalau misalkan dia mau jual rudal, jual radar laku Pak Paul. Meskipun di Perancis itu kemarin stand untuk pameran persenjataannya dari Rafael itu yang pembuat peluru kendali di Israel, pembuat Iron Dome juga, pembuat rudal Tamir juga, itu ditutup kain hitam. Akhirnya Israel protes dibuka tutup kain hitamnya karena mungkin tekanan dari publik yang tidak suka perang di Gaza gitu ya. Meskipun Israel punya alasan untuk membela diri sebetulnya gitu.
Nah, tapi ya nggak bakalan laku nanti kalau misalkan tidak terbukti battle proven gitu. Nah, kedepannya ini Iran ini, kira-kira kalau misalkan putra mahkota datang, amankah situasi? Bahkan sekarang masih di Amerika saja, putra mahkota sangat dijaga oleh Amerika sepertinya. Karena pasti akan ada upaya untuk membunuh putra mahkota dari pendukungnya Ali Khamenei ini. Kenapa? Melakukan percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump aja mereka berani, Pak Paul, apalagi terhadap orang Iran sendiri. Nah, itu. Nah, sementara sejauh ini yang bisa kita anggap sebagai pemersatu dan cenderung bisa diterima oleh seluruh rakyat Iran, ya putra mahkota. Nggak ada tokoh Iran lain yang punya punya pesona dan karisma lebih besar dari dia sejauh ini gitu. Kira-kira begitu Pak Paul. Oke Pak Paul, bisa di ini teman-teman yang mungkin mau melanjutkan silahkan Pak Paul. Nanti kita Iya, sambil oke. diskusi aja. Luar biasa ini 1,8 ya, 1,8. Terus viralkan, di subscribe, ya seru pembicaraan kita.